adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan membantu Ananda menstimulasi aspek perkembangan berikut. Perkembangan fisik motorik meliputi kemampuan dalam gerak motorik kasar yaitu kelenturan dan keseimbangan gerak tubuh, motorik halus yaitu berekspresi dengan kelenturan jari serta mengetahui perilaku hidup bersih, sehat, dan selamat. Perkembangan sosial emosional meliputi kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, kebutuhan dan minat diri, percaya diri, menyesuaikan diri terhadap situasi, dan perilaku prososial yaitu bermain dengan teman sebaya, berempati, menolong orang lain, berbagi, dan lain-lain. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Pandulah anak untuk memahami isi tayang dengan bernyanyi bersama dan menyebutkan karakter dalam cerita tentang pelestarian lingkungan. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kelas online Sanggar Aksara. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat? Kami harap teman-teman sehat di rumah ya. Jadi hari ini Miss Susi, Mr. Adit, dan Miss Ade akan mengajak teman-teman olahraga loh. Kita akan menjelajahi laut. Wah, kira-kira di laut ada apa saja ya teman-teman? Yuk ikuti kami ya. Halo teman-teman, bergabung dengan Mr. Adit hari ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk sedikit berolahraga. Kali ini kita akan mencoba menggerakkan tubuh kita. Yang pertama, kita akan mencoba menirukan gerakan sebuah kapal. Teman-teman, kita coba yuk. Mari kita memposisikan tubuh seperti ini. Seperti sebuah perahu, kita angkat kedua kaki, kemudian tangan. Oh, perahunya terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Dia menjaga keseimbangannya. Namun tiba-tiba ombaknya terlihat sangat besar. Wah! Nah teman-teman, tadi kita sudah mencoba untuk menirukan gerakan perahu. Sekarang kita masih berada di lautan. Wah, ada bajak laut. Ada bajak laut datang. Dia menghunuskan pedang. Kemudian, dia mengacung-acungkannya. Tarik kaki, kita bertahan. Bertumpu dengan satu kaki. Menjaga keseimbangan. Teman-teman bisa? Sudah? Wah, ternyata bajak lautnya sudah pergi. Nah teman-teman, sang bajak laut masih mencoba untuk berlayar dan mencari-cari teman-teman. Dan tiba-tiba sang bajak laut menemukan plankton. Teman-teman tahu apa itu plankton? Hewan kecil yang ada di laut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menirukan bagaimana plankton berenang. Kita tarik kaki lurus, kemudian tahan dengan dua tangan seperti ini. Kita tahan, dalam hitungan ketiga kita mencoba untuk mengendurkan lengan kita. 1, 2, 3. Nah teman-teman, kita sekarang berada di bawah air. Di bawah air kita bisa melihat banyak sekali gelembung-gelembung udara. Kita juga bisa berenang sambil membuat gelembung-gelembung udara. Wah, berenang asik sekali. Lihat teman-teman, sepertinya ada ikan yang mendekat. Ikan apa ya itu ya? Sepertinya ikan hiu. Oh, ikan hiu? Ternyata bukan. Itu hanya seekor
lumba-lumba. Sepertinya tidak berbahaya ya lumba-lumba. Bagaimana kalau kita mencoba menirukan gerakan lumba-lumba? Seperti ini. Hup. Lumba-lumba. Dia masih mengeluarkan gelembung. Kita tahan. Kita tiupkan. Dan kita kembali melanjutkan berenang. Teman-teman, sepertinya tadi kita sudah selesai berenang di dalam laut. Nah, kita melihat banyak sekali ikan yang ternyata mengeluarkan gelembung ketika berada di dalam laut. Nah, kita coba bersama-sama membuat gelembung. Kita coba tarik nafas, kemudian kita keluarkan bersama-sama. Tarik, keluarkan, tarik lagi, keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Gelembung ini akan membesar dan juga mengecil mengikuti udara yang kita hirup dan kita keluarkan. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya, kita akan bergaya seperti pedang, teman-teman. Seperti ini caranya. Lipat satu kaki ke belakang, arahkan satu kaki ke depan, lalu seperti pedang, kita angkat kedua tangan ke atas. Wah, miring seperti bentuk pedang. Nah, sekarang kita akan bergaya seperti hewan di lautan yang kadang juga kita temukan ketika kita bermain pasir di pantai. Hewan itu mempunyai banyak kaki. Seperti ini, teman-teman. Kita rentangkan semua badan, menggunakan kedua tangan dan kedua kaki, lalu kita arahkan ke atas. Wah, kira-kira seperti apa ya? Kira-kira seperti hewan apa ya? Ternyata seperti kepiting. Oke teman-teman, sekarang kita akan bergaya seperti putri duyung. Putri duyung yang ada di lautan. Seperti ini, rentangkan kedua kaki, arahkan tangan di sini, angkat tangan yang lain ke atas. Lalu sekarang kita angkat badan ke atas. Teman-teman siap? Oke, 1, 2, 3. Selesai. Oke, setelah tadi kita berada di arah kiri, sekarang kita melakukannya dengan lawan arah. Kita arah ke arah kanan, seperti putri duyung. Kita bergaya seperti ini. Lalu kita arahkan tangan kanan ke atas dan kita angkat tubuh teman-teman. Teman-teman sudah siap? 1, 2, 3. Wah, seperti putri duyung teman-teman. Oke, kita turunkan lagi badannya perlahan. Selesai. Nah, sekarang tiba saatnya kita kembali ke atas kapal. Selesai sudah waktu kita menjelajahi lautan. Teman-teman siap kembali ke atas kapal? Ikuti Miss Ade ya. Sudah siap? Kita rentangkan badan dengan santai. Siap? Sambil kita mendengarkan suara deburan ombak. Selesai, kita sudah sampai di atas kapal kembali. Teman-teman senang berolahraga bersama hari ini? Berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Teman-teman jangan lupa untuk berolahraga di rumah ya.
Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan bahagia selalu. Dah. Pipi Penyu Pemberani. Halo, ketemu lagi dengan Kak Aryo di kanal Dongeng, kanal KPK. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Sekarang Kak Aryo mau cerita tentang satu hewan yang selalu membawa rumahnya kemana-mana. Ada yang tahu? Itu adalah penyu. Si penyu yang lucu ini, dia besar sekali. Dia sudah tua, dia berenang nih di lautan. Dia berenang menuju ke pantai. Di pantai dia melangkah dengan perlahan karena membawa beban rumahnya yang berat dan besar itu, perlahan demi perlahan sampai menemukan satu tempat di mana ada pasir halus dan terasa nyaman, terlindungi dari sinar matahari yang terlalu panas karena ada pohon-pohon bakau di sekelilingnya. Penyu besar ini mulai menggali pasir-pasir putih dan halus itu perlahan sampai ada satu sarang berbentuk lubang yang cukup besar, tapi cukup untuk dirinya. Penyu itu kemudian masuk ke dalam dan berdiam diri cukup lama, sampai tiba-tiba dari penyu itu keluarlah telur-telur kecil yang cukup banyak. Dan berlanjut, berganti hari, berganti minggu, telur-telur itu mulai menetas. Satu persatu mulai berpisah, mulai berenang ke lautan, dan mulai berenang sampai menghilang dari pandangan. Tapi ternyata ada satu telur penyu yang terlambat menetas. Keluarlah satu bayi penyu dengan pipi yang tebal sekali. Hewan-hewan lain seperti kepiting, seperti undur-undur, burung camar dan burung pelikan, mereka menemani bayi penyu itu, dan bayi penyu itu diberi nama Pipi karena pipinya yang besar itu. Tapi Pipi merasa sedih karena dia merasa sendirian. Aduh, aku punya banyak teman sih. Ada kepiting, ada burung camar, ada burung pelikan, ada undur-undur yang lebih kecil hampir gak kelihatan, tapi dia selalu menemani dan memberikan aku semangat. Tapi aku takut. Kata si Pipi. Pipi tinggal sendirian. Dia hanya melihat sisa-sisa cangkang dari saudara-saudaranya yang sudah tidak terlihat lagi. Dia juga tidak melihat orang tuanya yang entah ada di mana sekarang. Sejauh pandangannya, Pipi hanya melihat pasir dan teman-temannya yang lain. Pipi sempat bertanya, Peting, aku harus bagaimana? Aku harus pergi kemana? Dia sempat bertanya juga kepada burung camar, Burung camar, aku harus kemana? Aku harus bagaimana? Aku harus pergi kemana? Aku harus terbang. Kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya sama Pipi? Kira-kira kepiting dan burung camar atau si undur-undur membantunya seperti apa ya? Kepiting akhirnya menjawab sih pertanyaan Pipi yang bertanya, aku harus bagaimana dan aku harus kemana itu? Kepiting yang bijak itu kemudian menjawab, Pipi, bayi penyu yang lucu, mungkin aku bisa membantumu. Kamu itu sebaiknya tidak selalu berdiam diri di sarangmu. Kamu bisa keluar, kamu bisa menjelajah, kamu bisa bermain di luar. Bahkan kamu bisa menemukan banyak hal baru. Begitu juga kata si burung camar. Burung camar juga bilang, Pipi, kamu harus berani untuk berjalan di pasir yang halus ini dan putih ini. Kamu harus berani untuk berenang.
kamu harus coba. Kamu akan melihat dan merasakan banyak pengalaman yang menyenangkan. Tapi Pipi tidak berani karena dia tidak tahu. Belum ada yang mengajari. Dia lihat sih, tapi tidak ada yang mendampingi. Tapi kemudian teman-temannya memberikan semangat. Ayo Pipi, kamu pasti berani. Ayo Pipi, coba dulu. Karena diberi semangat seperti itu, Pipi menguatkan dirinya. Oh, mungkin aku harus coba. Aku coba deh. Pelan-pelan, Pipi mulai memberanikan diri untuk keluar dari sarangnya. Sarang yang selama ini dia tinggali, yang membuat dia nyaman. Dia melangkahkan, berjalan di atas pasir yang halus itu, keluar dari sarangnya. Wah, dia melihat pantai yang lebih luas. Dia melihat ada banyak pohon kelapa, nyiur yang terkena angin dan melambai-lambai. Dia melihat ada hutan bakau yang menjaga bibir pantai. Dia melihat ada banyak batu karang yang kuat. Dan dia melihat ada ombak. Wah, itu kok bagus sekali ya. Teman-temannya kemudian terus menyemangati. Ayo Pipi, coba kamu capai bibir pantai itu dan coba kamu sentuh air ombak itu dan cobalah berenang. Pipi kemudian memberanikan diri. Dia menguatkan dirinya. Dia terus berjalan, terus melangkah dan sampai menyentuh ombak pertama yang menyentuhnya. Dingin. Wah, kok ini menyenangkan ya? Ternyata kalau aku coba, aku melakukannya sendiri, aku menyemangati diriku, aku menguatkan diriku, ternyata ini luar biasa. Dia mulai menyentuh ombaknya, airnya lebih banyak, dia mulai berjalan lebih cepat, dan tiba-tiba Pipi sudah berada di laut. Dia sudah berenang. Dia sempat melihat sih, ada yang lain berenang dengan mengepak-ngepakkan tangan dan kakinya. Dan dia terus mencoba, bergerak, dan ternyata dia mendapatkan pengalaman baru. Dia berenang di lautan, dia ketemu dengan banyak ikan, dan melihat banyak terumbu karang yang indah, dan Pipi merasa senang. Karena ternyata ketika berani melakukan sesuatu, menyemangati diri, kita akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Asal yang dilakukan itu baik. Itu cerita tentang Pipi. Sampai ketemu ya di cerita selanjutnya ya. Tetap di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Untuk kalian, anak Indonesia, berani, jujur, hebat.